setelah jalanin riadoh dan jurnal dari Om Budi, walaupun banyak bolong-bolongnya, baik bolong-bolong jurnalnya maupun riadohnya, sekarang saya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, temanku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas, dan wajib bahagia, bahagianya tanpa syarat. Kalau saat ini masih punya persoalan yang kurang baik, masih banyak kondisi yang gak enak, saya saran gak boleh ngeluh ya. Lebih baik bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tabir lagi nikmatnya ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang belum punya keturunan segera punya keturunan, yang belum punya jodoh pasangan segera Allah berikan jodoh terbaik yang soleh-soleha. Yang hajatnya belum dikabul, apapun itu segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol jempol ke atasnya, like ya. Aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook boleh ya. Teman-teman, saudaraku semuanya, saya mau ngajak sambil nonton video ini, yang masih punya doa, yang masih punya hajat, dan ada doa terbaiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Doa apapun itu, tulis di kolom komentar. Pengen punya rumah, pengen umroh, pengen haji, pengen punya motor, pengen hutang lunas, silahkan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Insya Allah jutaan orang yang nonton video ini, mereka kan soleh-soleha, mengaminkan doa kita secara berjamaah. Tiba-tiba Allah kabulkan, mau atau mau banget. Kalau mau banget silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Terus yang mau ikut grup gratis ya, kita nggak ada kelas gratis katanya, tapi ada grup gratis. Grup gratis itu hanya menampung, nanti ada informasi tentang riadoh dasar, itu gratis, silakan dipraktekkan. Istiqomah, mudah-mudahan Allah ridho, banyak keajaiban. Terus di situ ada informasi kelas online. Kalau kelas online nanti kita bisa tatap buka lewat Zoom meeting saat kelas ya. Kalau grup gratis itu grupnya nggak dibuka, cuman searah informasi dari tim aja, dari admin. Tapi kalau kelas online nanti di grup kita bisa ngobrol ya, di grup kita bisa ngobrol. Baik, saya mau bacain testimoni lagi. Ini keren banget nih, dari salah satu saudara kita yang sudah pernah ikut kelas online. Pokoknya keren lah. Jadikan video testimoni seperti itu penyemangat kita ya. Orang ini yang ngirim aja bisa, kita juga pasti bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya saya baru belajar tahun ini soal ibadah, karena walaupun saya dari kecil Islam, namun gak pernah benar-benar menjalankan ibadahnya. Tahun ini entah kenapa saya merasa harus lebih dekat dengan Allah, sekaligus berharap hanya Allah yang bisa memperbaiki jalan hidup dan kualitas hidup saya. Singkat cerita, bermula dari nonton YouTube Islam, tentunya yang adem-adem saja. Algoritmanya malah rekomendasiin salah satu channel YouTube namanya Muhammad, orang Arab Dubai. Model videonya kayak Om Budi ngomongin LOA berbalut Islam. Walaupun percaya sedikit bertanya-tanya juga, karena biasanya orang seperti ini jualan kelas. Saya penasaran bedanya video YouTube dia yang free dengan yang akan dikasih di kelas berbayar itu apa. Pertanyaan ini berlaku untuk semua influencer yang ngomongin LOA sebenarnya. Kemudian dari video dia, intinya saya semakin berusaha mengingat Allah saja setiap waktu, supaya nggak terlalu ingat dan berambisi sama apa yang ingin saya punya, hajat ya.
Setelah dari video beliau, beberapa minggu kemudian algoritma YouTube merekomendasikan YouTube Om Budi. Biasanya dengan thumbnail kayak YouTube-nya Om Budi, suka malas saya klik. Udah nggak tertarik aja dari awal. Tapi entah kenapa, punya Om Budi saya klik dan tonton sampai habis. Singkat cerita, setelah mendengarkan, saya merasa isinya tidak setertutup para influencer yang jualan kelas, dan grup Om Budi tergolong tidak mahal juga. Akhirnya saya tertarik ikut kelasnya Om Budi. Saya pikir toh saya punya defense mekanisme sendiri. Kalau ada unsur yang tidak benar di dalamnya seperti bacaan-bacaan yang sifatnya mantra, pasti saya bisa cut sendiri, tidak akan saya ikuti. Tapi ternyata setelah ikut kelas Om Budi, isinya punya referensi yang valid dan tidak aneh-aneh. Malah saya jadi dapat ilmu baru. Minimal kalau hajat belum semua terkabul, minimal hidup saya berkurang rasa khawatirnya. Singkat cerita, saya jalani step by step dari PDF Om Budi yang di-share di kelas online. Kalau Om Budi ingat, sehari sebelum kelas online dimulai, yaitu hari Jumat, saya Ananda yang nanya soal punya cewek, kenapa gagal terus hubungannya, dan apakah langkah-langkah Riyado ini berlaku juga untuk orang tertentu yang kita suka. Saya yang dipanggil Pak Putra sama Om Budi. Dijawab oleh Om Budi, katanya bisa juga, tapi pelajaran spesifiknya udah nggak diajarin lagi karena takut disalahgunakan. Singkat cerita, setelah jalanin Riyado dan jurnal dari Om Budi, walaupun banyak bolong-bolongnya, baik bolong-bolong jurnalnya maupun Riyadonya, sekarang saya sudah ada pasangan lagi. Alhamdulillah, udah ada pasangan lagi. Udah, kalau emang sudah oke, langsung dihalalin dong ya. Anak orang kasihan dinanti-nanti ya. Mungkin hati saya netral saja pada saat itu, mungkin karena masih mengharapkan mantan move on dong. Namun dengan jurnal bersyukur, saya terus bersyukur saja. Siapapun yang Allah hadirkan untuk saya saat ini, untuk uang memang belum, namun saya yakin itu akan diberikan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Singkat, padat, ya gitulah. Ya, ini Pak Putra ya, Pak Ananda. Ya kurang lebih seperti itulah. Apapun bentuknya, di saat kita benar-benar ingat sama Allah, terus bukan hanya mengingat aja nih teman-teman ya, bukan hanya mengingat Allah aja. Mengingat Allah semua orang bisa, misalnya dengan zikir, dengan sholat itu kita mengingat Allah, baca Quran mengingat Allah, zikir mengingat Allah. Tapi harus juga pandai mengolah pikiran dan perasaan kita. Contoh gini deh, kita ingat Allah tapi hatinya nggak ke Allah. Nah itu tuh, kenapa gitu? Ya subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram dong, sama TikTok, sama Facebook ya. Mengolah rasa tuh apa? Ingat Allah pakai rasa. Jadi getarannya harus iya gitu. Berzikir mengingat Allah dengan rasa. Rasanya apa? Rasa butuh, rasa apa ya, sujud gitu. Rasa apa ya, kita tuh makhluk lemah. Ya pun mohon ampunan, ya mohon ampunan yang benar gitu. Maksudnya, iya kita tuh salah, banyak salah. Jangan minta istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi tangan, ya kurang adabnya lah. Benar-benar ya Allah dalam hati itu, dalam pikiran dan hati itu astagfirullahaladzim, ya Allah ampun hamba, ya Allah dosa hamba, ya Allah ampun. Pakai rasa, pakai emosi. Emosi itu kan bukan negatif aja, tapi emosi ada yang positif. Maksudnya getaran energinya keluar dari Allah. Pakai rasa, rasa butuh, butuh ditolong, rasa butuh, butuh dibantu, rasa butuh, butuh diperhatikan ya. Jangan selama ini minta sama Allah, cobaan pikiran sama ucapan aja, rasanya nggak ada. Ternyata semua ini kan terhubung ya. Terhubung karena apa? Karena energi. Semua ini energi tuh, satu sama terhubung gitu kan. Yang lain, yang satu dengan yang lainnya terhubung karena kita semua energi. Makanya pakai rasa. Nah rasa itu energi ya. Energinya itu harus keluarin yang mantap. Ya Allah, kalau minta tolong sama Allah, ya Allah, Allah tahu kok.
kapan waktunya Allah mengabulkan doa kita, Allah paling tahu banget ya. Ketika kita diberi ujian, persoalan, Allah sudah tahu jawabannya dan punya penyelesaiannya. Ngapain kita cari-cari ke yang lain? Beneran, saya nggak bohong. Allah ngasih ujian sama kita, ngasih persoalan sama kita. Allah tuh udah siapin jawabannya, penyelesaiannya sudah disiapin sama Allah. Tinggal kapan ini akan diberikan kepada kita, bagaimana caranya, Allah udah tahu caranya, udah punya semua. Allah yang buat, udah gitu. Yang kita tinggal apa? Ya tinggal sabar aja, tawakal kepada Allah, ya. Bertakwa kepada Allah, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah ya. Ngapain sekarang kita cari solusi ke manusia, nggak dapat apa-apa. Ketika kita cari solusi, iya dapat solusi tapi nggak selesai persoalannya. Kalau kita membicarakan masalah terus, ya masalah semakin besar karena yang ditarik masalah lagi. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah udah punya jawabannya. Penyelesaiannya udah dari Allah. Sekarang kita capek-capek gitu mengandalkan tenaga kita. Kan ikhtiar, Om. Iya, ikhtiar boleh. Tapi sewajarnya. Sebelum ikhtiar tuh ada yang paling penting. Sebelum ikhtiar ada yang paling penting apa? Libatkan Allah. Mohon izin kepada Allah. Betul nggak? Jangan sampai ikhtiar kita sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Ikhtiar tanpa melibatkan Allah berarti kita sombong. Merasa diri kita bisa, betul nggak? Ya, udah ikhtiar gini ya, tanpa melibatkan Allah, tanpa mohon izin, mohon dimudahkan, mohon dibersamai sama Allah. Saya mau ikhtiar ya Allah, mohon mudahkan ya bersamai karena persoalan saya begini. Mohon izin sama Allah, kalau Allah izinkan nanti mudah. Kalau dimudahkan sama Allah nanti ringan, enak kan? Ya, mohon maaf saya bukan menggurui atau bukan ngajarin, enggak, mohon maaf banget. Saya bukan ustadz, apalagi kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita, ya. Intinya gitu deh. Libatkan Allah dulu, baru kita ikhtiar, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua kehendak Allah bukan kehendak kita. Dan pastinya kehendak Allah itu terbaik buat kita, ya. Pokoknya tenang aja ketika kita bergantung kepada Allah, tenang, semua pasti beres, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.